Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Daud Lintang selaku dosen studi Islam. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan ulang epistemologi Bayani dan Burhani. Saya Salwa Fadia Afif dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fajri Subihi dan Perkenalkan, nama saya Eka Siva Andrini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ulang materi yang sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori atau ilmu. Epistemologi berarti teori atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula sumber, struktur, metode, dan validitas atau sahnya pengetahuan. Jadi, untuk mengetahui cara memperoleh pengetahuan yang benar, kita harus mempelajari epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan masalah-masalah yang meliputi filsafat, metode, dan sistem. Filsafat ini sebagai induk segala ilmu yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Dalam epistemologi inilah cara-cara dan metode memperoleh pengetahuan dipelajari dan diuraikan. Kemudian yang metode itu bertujuan untuk mengantar manusia memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga sistem, yaitu bertujuan untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dalam epistemologi terdapat persoalan-persoalan pokok yang menjadi objek kajian. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana cara mengetahuinya? Epistemologi Bayani. Bayani berarti penjelasan atau eksplanasi yang secara terminologi mempunyai dua arti, yaitu sebagai aturan-aturan penafsiran wacana. Yang kedua, sebagai syarat-syarat memproduksi wacana. Jadi, untuk menafsirkan suatu teks tidak boleh dilakukan secara sembarangan, agar pengetahuan yang diperoleh itu valid atau tidak menyimpang. Untuk menafsirkan teks, terutama Al-Quran misalnya, untuk memproduksi wacana yang berkaitan dengan konten-konten dalam Al-Quran, itu ada syarat-syarat dan aturan-aturannya. Untuk itulah kita mempelajari epistemologi Bayani. Bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas. Kalau dalam Islam berarti nas yang utama adalah Al-Quran. Kemudian sunnah atau hadis, baik yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung
yang dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Misalnya, memperoleh pengetahuan secara langsung dari teks adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan itu sudah jelas penjelasan dan pengertiannya dan tuntunan-tuntunannya, maka itu disebut sebagai memperoleh bayan secara langsung. Kalau secara tidak langsung, berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Misalnya, ada ayat-ayat atau dalil-dalil yang pengertiannya masih samar-samar, itu perlu ditelusuri lebih jauh, tentu saja dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berlaku. Kenapa kita harus mengandalkan teks sebagai landasan utama memperoleh pengetahuan? Karena dalam bayani, akal kita atau rasio kita dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Jadi, akal tetap diterima sebagai salah satu alat untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi tetap harus berlandasan pada teks. Untuk memperoleh pengetahuan, epistemologi bayani menempuh dua jalan. Yang pertama, berpegang pada redaksi lafadz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Alat analisanya adalah nahwu dan sorof. Jadi, ketika kita ingin menafsirkan suatu teks, kita harus memahami dulu kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak boleh misalnya kita tidak paham tata bahasa Arab, tapi kita kemudian menafsirkan atau menerjemahkan teks Al-Quran. Kemudian yang kedua menggunakan metode kias atau analogi. Jadi, kias ini adalah prinsip utama dari epistemologi bayani. Epistemologi burhani. Epistemologi burhani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Makna sumber epistemologi bayani adalah dan epistemologi burhani juga model. Karena epistemologi itu sistem pengetahuan yang berbasis pada akal, dan empirisme ini dikembangkan para filsafat dari ilmuwan Islam. Pendekatan epistemologi burhani ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya ibadah gair, Madinah atau ibadah umum. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan relevan. Yang kedua, berpikir yang tidak didasari atas teks maupun pengalamannya, melainkan atas dasar keruntutan logika. Berbeda dengan bayani, epistemologi burhani ini justru menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur terpenting. Ibnu Rusdi Maliki pernah menulis kitab yang berjudul Tafafut al-Tahafut yang menegaskan bahwa siapapun yang menolak hukum kausalitas maka dia bisa menolak akal, karena sesungguhnya pengetahuan tentang akibat tersebut tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan pengetahuan mengenai sebab. Intinya itu sebab akibatnya menjadi sesuatu yang pasti tanpa kompromi kausalitas atau menghapus perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian keruntuhan logika berpikir burhani ini juga menegaskan bahwa majelis tarjih mengambil keilmuan dari epistemologi burhani ini. Misalnya ijtihad mengenai penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan terkait
terkait ibadah seperti Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah. Dalam ijtihad Muhammadiyah ini masalah banyak digunakan capaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan ruqyat. Ya, next selanjutnya. Jalannya epistemologi Burhani. Pada mulanya ini Burhani merupakan metodologi yang awal berpikir yang tidak didasari atas teks. Karena itu berdasarkan teks, karena didasarkan atas pendekatan langsung atau direct experience, atas realitas metodologi berpikirnya ini tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika pada tahap tertentu. Keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual bahkan hanya dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua itu menjadi cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia. Sebenarnya epistemologi ini dirujuk oleh berdasarkan teks dan diterima sesuai aturan logis. Bagi Al-Jabari, epistemologi ini jalannya harus masyarakat untuk mengurangi kebiasaan romantisme yang mencari pengetahuan melalui etimolatif dalam konteks konflik. Burhani sangat relevan dalam menyelesaikan. Yang ketiga, perpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Hal ini juga dijelaskan tentang logika, karena metode Burhani ini berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika pada tahap tertentu berdasarkan teks suci dan pengalaman spiritual, bahkan hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Next slide. Kesimpulan dari epistemologi Bayani dan Burhani itu memecahkan masalah terkait ibadah karena asas hukum syariah, memahami objek-objek non-fisik, untuk mengkaji objek-objek fisik dan metode diterapkan oleh Sufi untuk menyaksikan objek-objek non-fisik. Kesimpulan dari epistemologi Bayani itu metode yang menggunakan teoritas teksnya sebagai sebuah sumber, karena pembahasan epistemologi mengarah kepada kajian usul fikih. Yang digunakan adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad ulama terdahulu dan lain sebagainya. Cara memverifikasi kajian ini dengan menggunakan cara korespondensi. Semua hal harus kembali kepada teks yang dikaji. Kesimpulan dari epistemologi Burhani itu menyadarkan diri kepada kekuatan rasio, akal, dilakukan lewat dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima
sepanjang ia sesuai dengan logika rasional. Metode yang digunakan pada epipsikolog adalah burhani, berpijak pada lafaz, dan metode kias. Epipsikolog ini dapat menggunakan 3 metode, yakni validasi, korespondensi, koherensi, serta pragmatik. Sekian presentasi ulang kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilapan maupun ketidaksengajaan. Apabila kekurangannya banyak, kami minta maaf karena kami manusia biasa, tempatnya ya sebagai manusia tetap bersalah. Yang kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.